GKJW Jemaat Waru, Warta Lisan Minggu tanggal 28 November tahun 2021, ibadah pukul 8 pagi. Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu Advent pertama pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristanto. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan pujian dari guru dan karyawan SD Kristen Petra 13 Surabaya dan juga dari ibu-ibu UPPW wilayah 2. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, ibadah perjamuan kudus Advent akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Mohon perhatian warga jemaat. Nomor 2, pelayanan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 8 WIB bagi warga yang akan membaptiskan putra dan putrinya dapat segera mendaftar di ketua wilayah atau sekretariat gereja. Yang ketiga, KPT melalui kolportase menerima persembahan buku rohani Kristen. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, dimohon membaca ketentuan yang ada di warta jemaat. Selanjutnya dapat menghubungi sekretariat. Yang keempat, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang kelima, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR Code berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 18. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah
yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun di rumah panjenengan masing-masing, mari bersama-sama kita sowan kepada Tuhan, kita teduhkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dan baiklah kita mengaku dan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita lakukan di dalam terang pertolongan cinta kasih Tuhan Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita bersama-sama akan menyambut hari Natal. Tema ibadah kita hari ini, bersiap dan mawas diri menanti kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Inilah sabda Tuhan kepada kita di tengah setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, maupun keprihatinan yang masih kita alami saat ini. Kita diajak untuk tetap berpengharapan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kita amini, kita imani di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kekuatan dan damai sejahtera. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita merespon tema ibadah hari ini dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 457 bait yang kelima. Yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita menjadi orang yang tidak sabar di dalam menghadapi persoalan dan ruwet rentenging gesang perkara-perkara di dalam kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih-lebih di dalam hidup keberimanan kita, dalam kepercayaan kita untuk mempertaruhkan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Seringkali kita juga bertanya di tengah ketidaksabaran kita, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Dan seterusnya. Segudang pertanyaan bisa muncul di dalam pikiran dan batin kita. Ibu bapak, saudara-saudara, mari di tengah ibadah ini kita akui, kita sadari kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang
tidak pernah kentekan sabar, tidak pernah kehilangan atau kehabisan rasa sabar. Terlebih di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu yang mengatakan Gusti Yesus kula badhe nderek tuan selaminyo. Ya, dikatakan dalam lagu itu sampun ngantos kemuriten, sampun cuwa ing manah. Sampun ngantos kemuriten itu berarti bahwa di dalam kita menjalani kehidupan mengikut Tuhan, kita tidak boleh kentekan atau kehabisan rasa sabar. Sebab orang yang kehabisan rasa sabar, ia akan menjadi orang-orang yang terus mengalami kekecewaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita ini diajak oleh Tuhan, bukan diserahkan pada ketidaksabaran, kekecewaan, tetapi hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan yang selalu memberi kita pengharapan. Di tengah ketidakmampuan kita untuk menjalani kehidupan kita karena kerapuhan, kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan, bahkan dosa kesalahan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, yang senantiasa mencurahkan kebaikannya kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan keberadaan kami, yang selalu memberi pengharapan di dalam hidup kami. Kami menyadari betapa rapuhnya diri kami di hadapan-Mu ya Allah, betapa lemahnya kehidupan kami. Ada banyak berbagai macam pergumulan hidup yang kami alami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau melihat dan menakar setiap tetesan air mata kami. Tuhan juga melihat setiap pergumulan batin umat-Mu. Kami menyerahkan di hadapan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, bukan dengan segala sisi kebaikan kami maupun kesempurnaan kami. Namun betapa kami menyadari kami rapuh, kami sungguh lemah dan sungguh amat sangat membutuhkan pemulihan yang datang dari Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, apabila di dalam kami menjalani kehidupan ini ada banyak ketidaksabaran kami untuk menanti bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kami, untuk boleh melihat karya agung Tuhan yang senantiasa menguatkan dan memampukan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali kami bimbang dan meragukan akan kuasa tangan Tuhan. Ampunilah kami ketika di dalam relasi kami dengan sesama, kami pun juga kurang sabar untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Kami pun kurang sabar untuk mengasihi mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami pun juga seringkali kurang sabar untuk melayani dan untuk belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami terus belajar di dalam dan melalui Engkau ya Yesus, sebab di dalam Engkau ada pengampunan dan penebusan dosa. Inilah hakikat kehidupan kami yang lemah ini. Tuhan, ampunilah kami. Demi Kristus, penebus juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari bernyanyi Hitung Jemaat 28, bait yang pertama. Dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kita melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki kita semua menjadi orang yang berputus asa. Ia menghendaki kita semua menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Dia. Sebab di dalam Dia ada pengampunan dosa. Terimalah berita anugerah Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Dinyatakan kepada kita menjadi berita anugerah bagi kita semua hari ini. Mari kita sambut, kita terima dengan sukacita dengan bangkit berdiri. Berita anugerahnya dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 14 yang begini sabda Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Mari bernyanyi menyambut berita anugerah Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 438 bait yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan menghayati, mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karenanya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekal kasih-Nya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kesempatan ibadah minggu pagi yang indah dan cerah ini, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan, menghayati sabda Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar dan menghayati sabda-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan hati kami bagai tanah yang subur untuk tumbuh, kembang, dan berbuahnya firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, terangilah nalar pikiran kami yang terbatas dan lemah ini. Jernihkanlah batin kami, sehingga kami siap untuk menerima sabda-Mu. Jadikanlah kami bukan hanya menjadi pendengar sabda Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu,
orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat atau pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah bacaan firman Tuhan pagi. Berbahagialah saudara yang mendengar, menghayati, memelihara serta menghidupi sabda Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ada sukacita hari ini, puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara, saya akan membacakan ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah panjenengan pernah berada di ruang yang sempit? Di ruang yang sempit, di mana ketika kita melihat ke depan, rasanya kita tidak bisa melihat yang lain kecuali tembok. Melihat ke samping juga tembok. Melihat ke belakang juga tembok. Artinya maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berada di dalam sempitnya ruangan itu? Pasti kita berupaya untuk mencari jalan keluar, supaya kita tidak semakin sesak oleh keadaan ruangan yang sempit itu. Atau sesekali kita mungkin ketika sudah mentok, menghadap ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kanan ke kiri mentok, kita akan mencoba untuk menengadah ke atas, untuk tumengo, untuk mengangkat muka kita, supaya kita lebih bisa menghirup udara yang lebih segar. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini seringkali diartikan
Orang berpikir kemudian pada hari kiamat, hari yang sudah selesai, kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan itu memang digambarkan di sana, ada bencana alam yang kemudian mendahuluinya. Katakan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dilanjutkan, kebingungan, ketakutan itu kemudian orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu Saudara-saudara, catatan untuk sabda Tuhan hari ini, 2 ayat di ayat 25 dan ayat 26. Ini menghadirkan satu narasi yang membuat kita mungkin bisa pesimis, bisa takut, bisa cemas dan khawatir menghadapi realitas bencana alam. Dan kita hari ini juga sedang digelontor oleh satu peristiwa bencana juga yang dikatakan bencana non alam, yaitu pandemi. Tetapi saudara, kalau kita melihat di ayat 27 dan 28, kita akan melihat suasana yang optimis di dalam menghadapi situasi itu. Bukan kemudian berlarut-larut dalam situasi cemas, bingung dan takut atau stres yang kemudian membuat orang menjadi depresi. Nah, itulah sesungguhnya yang membuat kita cepat merasakan kiamat. Takut, cemas, bingung, depresi, itulah yang mempercepat kiamat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga diajak untuk tidak kemudian fokus pada apa peristiwanya atau kapan terjadinya, tetapi bagaimana kita merespon atau menghadapi jika situasi kehidupan kita ini ya berada seperti pada ruangan sempit yang membuat kita terdesak, yang dimana kita seringkali merasa sesak untuk menghadapi peristiwa dan kenyataan kehidupan ini. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan tentu mereka akan cemas, khawatir, bingung, dan ketakutan merajai kehidupannya. Tetapi Gusti Yesus mengajak kita untuk tumengo, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah ada bencana alam, tidak usah ada pandemi, tidak ada apa-apapun kalau orang sudah seringkali merasa sumpek kemudian stres, berkelebihan, bingung dan takut serta cemas. Dan itu adalah penyakit dunia hari-hari ini Bapak Ibu. Di mana-mana kita jumpai banyak orang, baik orang yang tua, orang yang muda, orang kaya, orang miskin, hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Apa efeknya? Di dalam keluarga ketika ketakutan, kecemasan, kebingungan, stres yang berkelebihan, semua kita stres. Karena stres itu sebenarnya adalah tekanan, ya. Ada stresor, ada persoalan. Tidak mungkin dari kita tidak memiliki persoalan. Saya juga stres, dalam arti saya memiliki tekanan. Hanya saja bagaimana saya merespon, menanggapi kadar stresor yang menekan kehidupan saya. Apakah saya respon dengan cemas, dengan khawatir, dengan takut, dengan kebingungan yang kemudian merajai kehidupan saya, atau segera saya tumengo, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu
sudah dekat. Ini adalah pilihan Bapak Ibu. Stresornya kita semua punya, tetapi meresponnya adalah pilihan kita masing-masing. Bagaimana kalau kemudian stres, kecewa, cemas, khawatir, bingungan itu yang kemudian merajai kehidupan kita yang ada di dalam isi otak kita. Coba Bapak Ibu saudara, dalam keluarga, ketika suami dan istri sama-sama stres, yang kemudian berdampak adalah keluarga jadi mudah ribut. Gitu? Orang mengungkap stresnya masing-masing, kekecewaannya masing-masing, kecemasannya masing-masing, kebingungannya masing-masing. Contoh, asa suwe-suwe, mesti gampang tukaran, mesti gampang ribut. Dalam kehidupan ekonomi, orang berpikir seringkali jika banyak uang, maka kemudian orang punya segala-galanya. Iya sih, mungkin seperti itu. Kemudian apa yang kemudian dipikirkan? Uang menjadi raja dalam hidupnya. Jika banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan uangnya sudah seabrek saja korupsi. Sajane sugih tapi mentalnya kemudian jadi miskin. Karena apa? Takut. Kekayaannya itu berkurang, cemas. Kalau aset-asetnya itu kadol. Dan seterusnya. Apa yang muncul kemudian ketika bingung, cemas, khawatir, merajai kehidupan manusia? Mesti kemawon kadang-kadang mboten sah diceluk penyakit moro-moro teko. Penyakit semakin hari bukan semakin pulih, semakin parah, ditambahi kekecewaan, kecemasan, stres yang meningkat. Di mana ada stres yang berkelebihan, maka penyakit akan mudah datang, merajalela. Tetapi Bapak Ibu mestinya sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan dari Tuhan. Dan Alkitab berkata hati gembira itu obat. Orang yang tenang, banyak bersyukur, umurnya lebih panjang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka sekali lagi, kiamat itu bukan soal kapan. Kadang-kadang kehidupan keluarga kita juga bisa cepat kiamat. Ketika yang merajainya itu adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, stres, bingung. Maka berkat bagi orang percaya diberitakan. Di ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berkat Bapak Ibu bagi orang yang percaya bahwa di dalam dan melalui Gusti Yesus Kristus ada kekuasaan, ada kemuliaan. Anak manusia itu datang dalam kemuliaan. Di tengah situasi dunia yang kacau, menakutkan, mengerikan, buat orang stres, buat orang bingung, kecewa, cemas. Tetapi orang percaya dikatakan tidak akan cemas. Karena Alkitab katakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Apa artinya dia datang dalam kemuliaan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pertama kita perlu mengimani bahwa Allah datang untuk memilih kita dari dunia yang gelap ini, yang dikuasai ketakutan, kecemasan, kebingungan ini. Oleh karena itu Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang bertanggung jawab atas kehidupan kita seutuhnya. Allah datang di dalam kemuliaan, Tuhan Yesus juga Allah yang memberkati kita. Allah setelah memilih kita, Dia tidak kemudian melepaskan kita begitu saja, tetapi Allah yang memberkati kita dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Allah yang datang di dalam kemuliaan itu yang berikutnya adalah Allah yang juga memberi karunia
kepada kula panjenengan, kepada kita yang percaya di dalam Dia. Allah tidak hanya puas memberkati, karena berkat itu bukanlah goal, bukanlah tujuan akhir Allah yang datang dalam kemuliaan itu. Tetapi Allah mau hidup kita, karena diberi karunia, Allah mau hidup kita juga berguna, menjadi berkat. Yang berikutnya Allah datang dalam kemuliaan adalah Allah yang memberi kuasa. Allah memberi kuasa kepada kita semua untuk dapat berjalan dalam kemuliaannya. Supaya kita juga berjalan sebagaimana yang Kristus kehendaki. Selama-lamanya kita nderek Gusti. Jika dalam keadaan yang tersesat, wis gak bisa mikir lagi, sudah mentok, maka kita diajak untuk tumengo. Ada lagu Jawa yang lagu ini dari Kidung Lama gitu ya. Sekarang banyak diadopsi lagi di dalam KPJ, Kidung Pasamuan Jawi itu. Tumengo duh nyawaku ya, dalam KPJ 420 itu ya. Mungkin bisa ditayangkan enggak? Tumengo duh nyawaku. Mungkin Bapak Ibu para sepuh menika saged ya. Bait 1 itu ya. Tumengo duh nyawaku, sinengkakno tias kula. Ya, menengadahlah, angkatlah mukaku di hadapan Allah yang datang dalam kemuliaan itu. Ingetno saking dosa, hidup yang dikuasai kebingungan, kecemasan, kekhawatiran adalah hidup yang memenjarakan hidup kita. Hidup yang kemudian berujung dan membawa kita kepada dosa-dosa yang baru. Paling enggak gampang muring-muring, gampang bengkerengan, gampang tersinggung, gampang loro hati, gampang mutungan. Ingetno saking dosa, tinunggilno Sang Rama. Karena kita bangkit, mengangkat muka kita, tumengo menengadah kepada Allah yang datang dalam kemuliaan. Refnya coba. Mugi wonten mlaikat ngangkat manah kawula, sinanggiya ing swiwinya, cinelakno ing swarga. Maaf, ini bukan lagunya orang mau mati loh nggih. Kadang-kadang dimaknai, wah lek wis njaluk tumengo iki wis bosan hidup, lalu pengen mlebu swarga dengan kemudian sudah rindu mati. Bukan. Tetapi ini mengingat betapa Dia yang datang dengan kuasa, dengan kemuliaan itu, Gusti Yesus Kristus, Allah yang di dalam dan melalui Dia memiliki kuasa atas bumi dan surga. Maka kita diajak untuk berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kalau di bumi kita menghadapi ruwet, rentenging, gesang yang membuat kita stres, bingung, cemas, khawatir, kecewa, maka kita diajak untuk terus terpaut kepada Tuhan, untuk tumengo menengadah kepada Tuhan. Sinanggiya ing suwiwinya, cinelakno mring swarga, untuk terpaut kepada kebahagiaan sorga, di mana Allah, penyelamatan Allah, di mana kerajaan Allah, Allah yang merajai kehidupan kita, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran yang merajai kehidupan kita itu datang. Inilah Advent, masa kita menyambut Natal, kedatangan Kristus. Kita hayati betul-betul bahwa
semakin mendekati Natal, justru jangan malah tambah stres nggih. Waduh, acarane, waduh durung tuku klambi anyar, waduh gak duwe tabungan, waduh engko putu-putu anak-anak moro gak duwe sangu. Kadang-kadang orang malah mendekati Natal tambah stresnya tinggi, gitu ya. Ini harusnya saat penyelamatanmu sudah dekat. Tumengo, menengadahlah kalau sesak kehidupanmu, mentok, ya, melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, mentok, segera tumengo. Kemuliaan Allah, kuasa Allah lebih los, lebih bebas kita rasakan. Dan itu adalah tugas tanggung jawab kita untuk terus bangkit. Angkatlah mukamu, itu artinya kita diajak oleh Tuhan bukan menjadi orang yang terus menunduk malu, tetapi kita menjadi orang yang bangga akan Allah kita yang membawa kemuliaan dan kuasa di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengajak kami untuk menjadi orang-orang yang siap untuk mawas diri, bangkit dan mengangkat muka kami. Sebab di hadapan Tuhan Engkau membawa pengharapan dan datang dengan kuasa dan kemuliaan. Kiranya kami semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang optimis, menjadi pribadi-pribadi yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Amin. Mari bersama kita menyaksikan persembahan pujian dari UPPW wilayah 2. Mohon ditayangkan persembahan pujian dari UPPW wilayah 2. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.
Kita perbarui iman percaya kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucapkan syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui daring, mari kita mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar dari ucapan syukur, kita membaca Alkitab yang terambil dari Filipi 4 ayat 6. Yang demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan mengucap syukur dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 403, pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita bersama-sama akan menyaksikan persembahan pujian virtual dari guru dan karyawan SD Kristen Petra 13. Mari kita bersama menyaksikannya. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Satu hal yang kami tahu, ada Engkau yang bersama-sama dengan kami.
Engkau yang memberikan kami kekuatan di setiap jalan hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Mari kita bersama naikkan doa syafaat. Saat ini kami datang membawa syafaat kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kami memberi bukan supaya kami diberi, tetapi kami memberi karena kami telah menerima banyak hal yang datang dari Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu memelihara kami dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, memaknai persembahan ini, sesungguhnya pemberian-Mu dengan apa yang kami haturkan malam pada saat ini tidak sebanding. Kami menyadari bahwa ini adalah persembahannya orang berdosa seperti kami. Engkaulah persembahan yang sejati dari surga, yang menguduskan, memurnikan, yang menguasai dan menyelamatkan kami. Tuhan, berkatilah, sucikanlah persembahan kami, sehingga apa yang kami kumpulkan hari ini boleh bermakna bagi tumbuh kembangnya gereja Tuhan secara khusus dalam roda pelayanan GKJ Jemaat Waru. Kami mempercayakan jemaat Tuhan di tempat ini dengan segala pergumulan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, pergumulan ekonomi mereka. Kami mempercayakan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Kiranya ajakan firman-Mu hari ini untuk bagi kami selalu optimis dan bangkit, mengangkat muka kami, memandang dan berkiblat kepada Allah yang melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus berkuasa dan memiliki kemuliaan untuk mengangkat kami dari kegelapan menuju kepada terang hidup. Tuhan memampukan kami semua untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Namun kiranya di tengah kesulitan yang kami alami sekalipun, tidak merenggut sukacita kami, damai sejahtera kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa atas tubuh yang sakit, berdoa untuk warga jemaat Tuhan, Ibu Jatining Infrani, Bapak Sungkono, Ibu Mateo Supardi, Bapak Sri Kinaryo, Bapak Paulus Sugimo, Bapak Sudarto, Ibu Haryati Tima, Bapak Sembiring, Bapak Teguh Tarigan, Ibu Sri Sumarlin Yulianto. Kami berdoa untuk anak dari Pak Wilma yang juga sedang sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah Sri Aminah, Ibu Retnaning Ayu, Ibu Trimurti Suwegdo, Bapak Bambang, Bapak Waskito Mestoko, Bapak Imam, Bapak Julius Danang Kriswanto, Ibu Margareta Pardesiana. Kami berdoa untuk Ibu Sri Utami, Ibu Dwi Nastiti, Bapak Arnanda Yodo Prastyo, Ibu Esther Sri Lestari, Ibu Khusus Mauna, Bapak Mulyadi. Kami berdoa untuk Ibu Nini Suprapti Deborah, Ibu Retno Lindung Sinaga. Berdoa pula untuk Ibu Lintuningsih, Bapak Mukri. Kami menyerahkan atas tubuh yang lemah, kiranya mereka semua tetap berpengharapan di dalam kuasa kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat dan memulihkan keadaan mereka. Mereka senantiasa bersukacita dan berpengharapan di dalam kemurahan cinta-Mu. Atas apa yang sudah diupayakan oleh keluarga, melalui obat, melalui perawatan medis, kami percayakan semua itu menjadi sarana yang baik bagi pemulihan kesehatan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap
persoalan yang harus dihadapi oleh umat-Mu, baik yang saat ini hadir beribadah di gedung gereja ini maupun mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Tuhan, mampukan mereka menghadapi setiap persoalan hidup dengan terus semangat, bangkit, dan mengangkat muka, berjalan bersama Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan menguasai serta memberikan kemuliaan dalam hidup kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala persoalan yang harus dihadapinya, baik menghadapi bencana alam, bencana non-alam. Tuhan, mampukan para pemimpin negeri ini untuk berhikmat dan melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Kami seluruh rakyat Indonesia kiranya terus bersatu padu mengokohkan persatuan dan kesatuan kami bersama dalam bingkai dasar konstitusi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mempercayakan hidup bangsa ini di dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kemurahan. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami di gereja ini. Kami serahkan perjalanan kami masing-masing dari rumah ibadah ini menuju ke rumah kami. Kiranya Tuhan menghantar kami dan kami semua tiba dengan selamat, dijauhkan dari mara bahaya. Inilah doa syafaat kami Tuhan, semuanya kami serahkan dengan penuh iman percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat sabda Yesus ketika menyembuhkan orang sakit yang lumpuh, berkali-kali Yesus berkata, "Bangkit, angkatlah tilammu." Artinya Yesus tidak akan pernah melakukan mukjizat jika kita sendiri tidak mau bangkit. Memang doa orang benar memberikan semangat kepada kita untuk bangkit, tetapi kita sendirilah yang harus bangkit.
Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mari kita terus bangkit, memiliki semangat, daya juang untuk menjalani hidup dan mempertaruhkan serta mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Saat penyelamatan sudah dekat, Natal sudah ada di depan kita. Mari kita nantikan, kita harapkan dengan penuh sukacita. Mari memuji Tuhan. Kidung Jemaat 413. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Dia dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan saudara damai sejahtera, kini, esok, sampai kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.